Selpa, kenapa sih kita harus pakai benih bersertifikat? Sebenarnya kita bisa kan pakai benih yang biasa saja. Benih ini sendiri merupakan faktor penentu dalam budidaya usaha tani padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat modern yang berbahagia, berjumpa kembali ya bersama kami podcast Pojok Mesra BRMP Bengkulu. Bersama saya Rahman Oktavia SVMP, penyuluh pertanian ahli muda BRMP Bengkulu yang akan memandu acara kita kali ini. Narasumber kita kali ini sudah berada ya bersama kita, Ibu Selva Iksmelda SP. Beliau adalah PMHP pertama dan beliau juga sebagai manajer penyimpanan dan pemasaran UPBS BRMP Bengkulu. Mari Sobat Modern kita sapa beliau terlebih dahulu ya. Selva, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rahmat. Ya, Sobat Modern dimanapun Anda berada, materi kita kali ini adalah mengenal benih unggul, bermutu dan bersertifikat ya Bu Selva. Benih ini merupakan faktor penentu ya Bu, faktor penentu keberhasilan usaha tani, tentunya usaha tani padi ya Bu Selva ya. Mungkin bisa Bu Selva jelaskan ya terkait dengan benih bermutu, benih unggul, bermutu dan bersertifikat itu apa sih Bu Selva? Baik Pak Rahmat, terima kasih. Benih ini sendiri merupakan faktor penentu dalam budidaya usaha tani padi. Jadi kalau kita menanam padi, ya faktor pertama dan utama itu benih yang harus kita prioritaskan pertama. Jadi merupakan kebutuhan pokok dalam usaha tani. Kebutuhan pokok ya, faktor penting berarti ya Bu Selva ya. Mungkin bisa dijelaskan ya Bu Selva, bermutu itu apa, terus unggul itu apa, bermutu itu apa, dan sertifikat itu apa sih? Biar Sobat Modern semuanya mungkin lebih jelas Bu Selva. Benih unggul, bermutu, bersertifikat ini sendiri merupakan benih yang sudah dilepas oleh pemerintah, dalam hal ini kita Kementerian Pertanian, bahwa menyebutkan bahwa benih tersebut memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki toleran terhadap cekaman, kemudian tahan terhadap hama penyakit. Begitu Pak Rahmat. Iya. Oh gitu ya Bu Selva penjelasannya ya. Berarti benih unggul dan bermutu dan bersertifikat seperti yang dijelaskan oleh Bu Selva tadi. Nah sekarang yang saya tanyakan selanjutnya Bu Selva, tentunya benih itu berlabel ya Bu Selva ya. Mungkin bisa dijelaskan apa sih fungsi label, dan mungkin juga Bu Selva bisa jelaskan, kan tadi ada juga warna ya, saya pernah dengar itu ya. Kelas benih itu ada warna-warna kelas benih, mungkin juga Bu Selva bisa jelaskan. Silakan Bu Selva. Begini Pak Rahmat, benih bersertifikat itu merupakan benih yang proses produksinya itu diawasi ya Pak Rahmat. Jadi betul, tidak serta-merta kita menanam padi jadi benih gitu, tidak ya. Jadi dalam memproduksi benih itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, dan ini diawasi. Ini kewenangan mengawasi sertifikasi benih ini sendiri ada di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih namanya. Di setiap provinsi itu ada. Kemudian benih tersebut sudah selain lulus di uji di lapangan, dijadikan benih bermutu dan berlabel ini, bersertifikat ini, benih tersebut harus lulus uji laboratorium Pak Rahmat ya. Jadi di sana yang diamati itu daya berkecambahnya itu minimal 80%. Betul. Harus ada di label itu, kita lihat itu di kemasan benihnya itu yang pertama kali kita lihat itu label. Kalau misalnya kemasan benih itu tidak ada label, dia bukan benih unggul, bermutu dan bersertifikat ya. Itu ya indikatornya itu ya. Betul. Nah tadi sudah dijelaskan tentang label ya Bu Selva. Kalau kelas warna benih itu sendiri gimana itu Bu Selva? Ada kelas-kelasnya ya, betul, warnanya ya. Bisa dijelaskan.
label ini sendiri ada 4 warna ya, Iya. kita 4 warna. Jadi ada label kuning itu Pak Rahmat, itu untuk benih penjenis yang kita sebut itu sendiri benih penjenis, yaitu BS atau benih penjenis ini sendiri itu label kuning. Kemudian benih dasar labelnya warna putih, warna putih. Jadi kalau kita melihat di kemasan benih warnanya putih, itu namanya benih dasar Pak Rahmat. Tapi untuk kita mendapatkan benih dasar ini tidak sembarangan. Petani biasa menanam, regulasinya menanam label putih itu belum bisa Pak Rahmat. Kemudian ada benih ungu, labelnya warna ungu, ini benih pokok namanya. Kemudian di tingkat petani ini biasanya yang kita temui itu warnanya biru Pak Rahmat. Oh, warna biru ya? Iya, warnanya biru itu yang biasa ditanam oleh petani. Jadi kalau misalnya petani biasa ini yang label biru ini, tapi kalau dia petani penangkar, dia menggunakan benih pokok yang warna ungu Pak Rahmat. Begitu ya. Berarti sobat modern ada 4 kelas warna benih ya. Tadi yang disebut Bu Selpa ada warna kuning, warna putih, warna ungu, dan terakhir warna biru ya Bu Selpa ya. Nah sekarang kita untuk memilihnya ini Bu Selpa, benih itu kan sudah sudah unggul, bermutu dan bersertifikat. Itu gimana caranya kita memilih untuk membeli benih itu? Tentu ada cara-caranya ya Bu Selpa ya, supaya kita nggak dapat, walaupun dia sudah berlabel tapi kita dapat yang lebih bagus gitu. Gimana tuh Bu Selpa? Begini sobat modern. Jadi kalau kita ke kios benih, misalnya kita ke kios benih, kita membeli benih padi ini, kita lihat dulu labelnya, kita cek labelnya. Labelnya itu ada daya berkecambah, ada kemurnian, kemudian ada kadar airnya. Situ di dalam label itu sendiri tertera itu informasi-informasi tersebut Pak Rahmat ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menanam benih padi tersebut, kita rendam di air, ditambah larutan garam, kita biarkan semalaman seperti ini. Ini sudah dilakukan oleh petani sebenarnya nih. Sudah dilakukan oleh biasa sebenarnya ya. Begitu. Jadi benih yang terendam itulah yang kita semai nantinya Pak Rahmat. Gitu ya penjelasannya sobat modern. Pertanyaan selanjutnya Bu Selpa, kenapa sih kita harus pakai benih bersertifikat? Sebenarnya kita bisa kan pakai benih yang biasa saja. Kita kembali lagi ke awal, gimana Bu Selpa biar sobat modern lebih jelas lagi ini. Begini Pak Rahmat, kita itu kan dalam berusaha tani ini untuk mendapatkan hasil akhirnya itu pasti pendapatan, produksi tinggi kita mau. Benar. Kalau misalnya kita menanam asal sembarangan benihnya, ya yang rugi petani sendiri ya. Jadi kita harus memastikan bahwa benih yang kita tanam itu ada labelnya. Jika ada label itu sudah ada, berarti benih tersebut bersertifikat. Dan kemudian satu lagi Pak Rahmat di setiap label itu ada barcode ya Pak Rahmat. Nah jadi kita bisa ngecek ya. Sobat modern bisa mengecek dari kita sekarang kan sudah familiar sekali nih dengan ini smartphone ya Pak Rahmat ya. Jadi kita bisa foto di barcode-nya itu, foto nanti tersedia semua informasi siapa yang memproduksi gitu ya Pak Rahmat ya. Siapa memproduksi, terus tanggal akhir berlaku labelnya di situ, semua informasi ada di situ. Jadi setiap kita menerima benih, kita harus memastikan label yang ada, label di kemasan benih itu kita cek nih barcode-nya. Betul. Berarti sobat modern lebih mudah lagi ya mengeceknya ya Bu Selpa. Dengan kita cek barcode ya sobat modern di HP kita ya yang ada barcode, kita cek di kemasan benih tersebut. Mungkin ini yang pertanyaan selanjutnya di Bu Selpa. Tadi sudah panjang lebar kita bercerita ya. Ini sekarang nih apa sih keuntungannya kita menggunakan benih unggul, bermutu dan bersertifikat? Mungkin bisa dijelaskan Bu Selpa. Tadi udah banyak cerita nih kita ya. Jadi kenapa kita nih harus menggunakan benih yang berlabel berunggur bersertifikat? Ya ujung-ujungnya itu tadi ya Pak Rahmat ya, produktivitas. Jadi kalau kita menggunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat,
itu produktivitasnya tinggi dan akhirnya ujung-ujungnya kita mendapatkan penghasilan yang juga ikut tinggi nantinya, bisa tinggi, otomatis akhir-akhirnya kita bisa kesejahteraan petani yang diuntungkan begitu Pak Rahmat. Ya, terima kasih Bu Selpa ya, sudah panjang lebar ini Sobat Modern yang dijelaskan oleh Bu Selpa tadi kelas benih dan keuntungannya. Mungkin yang pertanyaan terakhir ini Bu Selpa, apa sih kesimpulan ya atau closing statement dari Bu Selpa supaya Sobat Modern ini tepat dalam pelaksanaan usaha taninya? Gimana Bu Selpa? Silakan. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi kita dalam berusaha tani ini sendiri harus memastikan selain budidaya pertanian itu kan ada 6 tepat ya Pak Rahmatnya. Salah satunya itu benih. Itu merupakan awal dari usaha tani kita. Jadi kalau misalnya benih kita sudah bagus, sudah berlabel, bersertifikat dan berlabel, insya Allah nanti apa yang kita harapkan produktivitasnya juga tinggi dan kesejahteraan petani juga meningkat. Itu yang kita harapkan ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Selpa atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan Sobat Modern bisa memahami dan bisa melaksanakan ya tentunya Bu Selpa ya. Demikian Sobat Modern, sampai jumpa di Pojok Mesra BRMP Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pojok Mesra.